Jadi lokasi yang pertama itu kita ke kampus dulu, karena kita akan melakukan field trip nih sama anak-anak PGSD ya kan, angkatan 24. Sebelum berangkat ada pengarahan dulu dari panitia dan dosen. Tuh ada Bu Alin lagi ngomong. Ya, dalam bersikap ataupun berpikir harus jaga dimanapun berada. Kita ada di dalam bis, si Valen lagi makan. Sampailah kita di lokasi 1, Batik Trusmi. Nah, terus ada pengarahan dulu, pengarahan gimana cara membuat batiknya. Tapi pengarahannya yang pertama itu naruh tasnya di mana. Terus kita say hi dulu nih, dadah-dadah. Nah, kita tunjukin alat-alatnya apa aja. Tuh ada canting, ada tempatnya, ada lilin, ada kain membuat batiknya. Nah, ini proses kita membuat batiknya. Jujur di sini lengket banget ya, karena dibuatnya dari getah pohon pinus. Itu sampai kena rok-rok. Itu kita di sini dengerin dulu cara-caranya, tata-tatanya. Nah, ini kita fokus nih buatnya. Di situ kita lihat yang udah pada ahli, ada batik tulis, batik cetak. Nah, semuanya udah, karena rata-rata yang aku tanya ya kerja di sini itu rata-rata udah 5 tahun, udah 7 tahun gitu. Jadi udah pada, jadinya mereka udah expert, udah lihai itu. Ini batik-batik yang akan yang dibuat di sini itu nanti akan dijual di tokonya. Ini tetap batik toyes lagi tuh, karena si ibunya bilang kalau bikin batik itu harus telaten, harus sabar. Udah gitu panas juga kalau kena ininya nih, kena malam atau lilinnya ini. Si ibu ini aku sambil wawancara tuh minta si ibunya fokus. Nah, habis itu aku lihat berbagai koleksi yang udah dibuat. Nah, terus ada batik Mega Bendung yang memang khas dari Cirebon. Nih, perpaduan warnanya keren banget. Terus selanjutnya aku dikasih experience kayak membuat batik cetak dan diperbolehkan oleh si bapak. Nah, si bapaknya ngeliatin. Nah, alhamdulillah karena kesini jadi ada pengalaman membatik selain membuat batik tulis. Nah, di sini ada museumnya. Tuh, di sini aku videoin spot-spotnya. Di sini juga bagus banget buat foto-foto di dalam museumnya, dan kita juga tahu bagaimana batik-batik itu dibuat. Nih teman-teman banyak banget yang lagi foto-foto, bikin vlog. Di sini juga ada anyaman-anyaman. Nah, terus habis itu kita ke lokasi kedua, yaitu Keraton Kasepuhan di Cirebon. Nah, ini dikasih penjelasannya masih bapak. Sama bapaknya dijelasin kalau pendopo-pendopo yang di situ juga fungsinya buat apa. Nih ada penjelasannya. Itu bangunan kecil namanya Mande Semartinando, tempat duduknya penasehatnya raja. Karena Cirebon ini didirikan sebagai kerajaan Islam, disimbolkan di bangunan kecil itu ada di belah pihaknya 2, yang artinya dari 2 kalimat syahadat ya. Yang di tengah namanya Mande Malang Semirang, masih ada pihaknya berjumlah 20. Itu dari agama Islam, ada sifat wajib Allah jumlahnya 20. Nah, terus kita lanjut ikutin guide-nya. Nah, di sini dijelasin pokoknya kita mau masuk ke museum Kasepuhannya. Nah, di sini kebetulan karena lagi kita datangnya 1 Muharram, ada pencucian pusakanya sama para abdi dalam. Nah, terus di sini kita dikasih tahu kalau ada pengesahan dari mantan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, terus di sini sama guide-nya atau sama pemandunya itu dijelasin makna-makna yang ada di lukisannya, terus apa sih senjata-senjata yang ada di dalamnya pada zaman dahulu. Karena Keraton Kasepuhan ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai agama Islam dan Hindu. Nah, ini juga ada kereta kencana yang dibuat dari kayu ulin, dan berikut penjelasan.
kayu ulin itu yang banyak tumbuh di Kalimantan, atau kita kenal dengan sebutan kayu besi. Dan juga kereta kencana ini ditariknya itu menggunakan 4 kebo bule. Tahu kebo bule nggak? Tahu. Tahu ya? Kerbau yang albino, Iya. yang kulitnya putih semua. Iya. Itu menyimbolkan kesucian. Dan yang boleh naik kereta kencana ini khusus buat sultannya saja. Seperti yang dikatakan si bapak, kereta kencana ini hanya digunakan untuk sultannya saja. Istri dan anaknya ada tanda tersendirinya. Nah, ini katanya sayapnya terbuat dari emas asli. Lidahnya bisa keluar. Nah, ini ada patung Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Ini si bapaknya ngejelasin fun fact lukisannya. Nah, ini ada replika kereta kencana tadi. Nah, lalu kita keluar. Habis itu kita ke area keratonnya. Di situ ada pendopo nih depan ini untuk menerima para sultan itu menerima tamu di pendopo ini. Jadi tidak langsung ke dalam akses pendoponya. Nah, ini pekarangannya sebelum masuk ke pendoponya. Kita tidak boleh masuk ke dalam karena pernah terjadi beberapa peristiwa yang tidak diinginkan. Jadi pihak keraton sananya menutup. Nah, ini suasana dalamnya karena kita hanya bisa memvideokan dari dalam. Lalu habis dari situ kita foto bersama sebelum akhirnya pulang. Nah, sebelum itu kita wawancara dulu dengan salah satu bapak DPA kita. Di sini saya sama Viva. Saya ya di sini kita menanyakan dari keberangkatan, persiapannya, terus sampai dari tengah-tengah. Keren sih, saya lihat siapa mana, kemudian apa tuh yang paling utama karena dari sampai berangkat konten jadi kalau ini kemarin tadi full di setengah 7 itu udah pada ada semua, mungkin 1-2 kan ada kejadian ya tadi ya untuk Terima kasih Mas. Berarti ini Bapak nggak kapok sama kita. keren kalian. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.